kami ingin tidak minum amlodipin, tapi bagaimana cara cara mengetahui kapan kami harus berhenti, itu yang pertama. Terus kalau tadi konsumsinya oke. Ya. Nah, saya pernah dengar bahwa harus ke dokter lagi kembali, dan nanti dokter itu sendiri yang menentukan apakah kita sudah boleh menghentikan atau masih tetap pegang-pegang satu saat nanti kumat bisa minum lagi. Itu kalau untuk yang hipertensi. Ya. Nah, kalau untuk yang ginjalnya rusak karena diabetes, karena begitu cuci darah bersih masuk, ternyata hemoglobinnya kan menangkapi nitrik oksida, sehingga dia harus minum flavanol juga supaya nitrik oksidanya tergantikan. Itu sampai kapan? Supaya kita bisa tahu bahwa oke lah, dia secara diabetesnya sudah teratasi, tapi dia tetap minum, perlu tetap minum flavanolnya, tetapi tidak lagi harus katakanlah minum obat diabetes seterusnya. Kira-kira bagaimana itu penjelasannya, dokter? Nah, jadi disinilah makanya memang perlu evaluasi. Biasanya kalau untuk rencana mau ada tapering off, kalau kita istilahnya itu tapering off, jadi bertahap dosis dikurangi, gitu kan, adjust dosis gitu. Memang idealnya setiap 3 bulan. Nah, nanti evaluasi setiap 3 bulan, apalagi kalau untuk yang sudah kasus-kasus seperti ini, dia tuh sudah pasti sebenarnya akan cek. Jadi nanti sebenarnya lihat aja hasil ceknya sih. Dari hasil ceknya kan nanti kan semua kelihatan. Contoh kalau kayak tadi kasus hipertensi, itu kan akan selalu di follow up juga sama dokter. Oh, kemarin berapa, sekarang berapa, gitu kan? Oh, ternyata makin lama makin stabil ya Pak, intinya ya, bagus. Nah, biasanya kalau seperti itu memang dipantau dulu. Nah, dipantau dulu, memang beneran stabil nggak? Nanti baru mulai bisa dikurangin dosisnya. Nanti pun setelah dikurangin dosisnya juga dievaluasi lagi. Apakah dengan penyesuaian dosis ini, apakah memang tensinya tiba-tiba malah jadi turun gara-gara diturunin, tensinya malah jadi naik lagi gara-gara diturunin dosisnya, atau bisa terjaga tetap stabil. Nah, jadi dari situ kelihatan tubuhnya nih. Apakah memang tubuhnya sudah siap untuk diturunkan dosisnya atau belum? Dilihat dari respon pada saat dikurangi dosisnya. Itu makanya di tahap evaluasi. Sama halnya juga pada kasus gagal ginjal yang udah cuci darah dengan diabetes. Kalau kemarin itu kan memang penelitiannya adalah dengan tadi ya 900 mg itu 30 hari itu bisa meningkatkan fungsi pembuluh darahnya dia. Jadi bisa membantu menyelamatkan pembuluh darahnya. Itu baru untuk pembuluh darah doang. Sedangkan kita tahu case untuk gagal ginjal itu kan luas. Apalagi dia gagal ginjal akibat dari diabetes. Berarti dari situ aja masalahnya di mana aja. Udah di darahnya, di gulanya, di diabetesnya. Kedua, di pembuluh darahnya sendiri gara-gara dia hemodialisa. Ketiga, di ginjalnya. Banyak ini harus diinin kan. Nah, jadi memang ini nanti akan bertahap satu persatu. Nah, nanti kapan baru bisa diturunin dosisnya? Sama, semua harus berpegang pada hasil lab. Gitu ya, hasil lab, hasil pemeriksaan. Nanti kalau dari ini kan nanti kan kalau dari contohnya nih, kalau dari cuci darah. Makanya kenapa orang kok bisa cuci darahnya dari 3 kali seminggu bisa jadi turun 2 kali seminggu, sekali seminggu bisa sampai 1 kali sebulan. Kenapa? Nanti di situ dilihat ELFG-nya, laju filtrasi glomerulusnya. Ada tuh nanti kalau teman-teman lihat hasil labnya ya, itu gimana laju filtrasinya? Semakin membaik nggak? Nah, kalau lajunya semakin membaik, berarti itu mengindikasikan fungsi ginjalnya juga semakin membaik. Nggak perlu terlalu sering cuci darah. Berarti udah mulai keep up nih ginjalnya nih, udah bisa mulai bekerja lagi nih. Pelan-pelan dijarangin. Nanti evaluasi lagi setelah kita bikin agak sedikit lebih jarang, dari 3 jadi 2 kali seminggu. Evaluasi lagi, kan pasti kan keluar lagi tuh hasil labnya tiap kali sebulan sekali biasanya kalau untuk yang gagal ginjal ya. Wah, ini makin bagus. Oke aja nih dia, nggak jadi malah makin jelek gara-gara dibikin semakin jarang. Oh, makin bagus. Yuk kita jarangin lagi, coba kita jarangin lagi. Jadi seminggu sekali.
tes lagi gitu. Itulah istilahnya tapering off, bertahap. Jadi sampai nanti akhirnya dari hasil LP inilah nanti yang akhirnya berakhir sampai hanya seperlunya, baik hemodialisanya seperlunya atau minum obatnya seperlunya. Gitu. Tapi flavanolnya tolong Flavanolnya terus, karena kan flavanol itu dia bekerjanya adalah untuk mensupport selnya, sel tubuhnya. Nah di sini kan karena si sel tubuh kan sudah tidak dapat bantuan full lagi kan dari luar, baik dari obat-obatan ataupun dari hemodialisa, dia udah manfaatin kerja dia sendiri kan. Karena dia sekarang sudah bekerja sendiri, justru malah dia butuh nutrisi lebih, harus butuh tenaga ekstra dong. Gitu. Justru disitulah nanti malah kita semakin mensupport dia. Awalnya dia butuh nutrisi untuk dia berkembang, menambah armada, menambah personel gitu kan. Nah setelahnya dia butuh nutrisi lebih adalah untuk memang supaya dia bisa kerjanya bisa full gitu. sudah ada yang seperti itu. Udah. Waktu itu pernah kan bahkan ada yang dia dari yang 3 kali seminggu sampai cuma 1 kali sebulan. Cuman memang itu yang selalu saya ingatkan. Walaupun sudah mulai merasa enak, jangan bablas. Nah si ibu ini waktu itu bablas. Namanya kan mungkin kan karena selama ini cuci darahnya 3 kali seminggu kan akibatnya gak bisa kemana-mana. Ya kan karena memang sudah ada jadwal kan. Begitu cuma butuh 1 bulan sekali, ikut suami jalan darat. Kecapean jadinya gitu. Jadi harus tetap sadar diri, itu ginjal masih baru recovery, jangan langsung diforsir gitu. Harus tetap kita bisa maintain juga, ibarat kata itu kan sel-sel masih pada muda gitu kan, masih belum kuat-kuat amat kan, biarin aja dulu gitu, istirahat aja dulu, jangan langsung cepet banget masuk akhir terlalu semangat kan karena dia merasa aku udah sehat, nggak gitu juga. Ya jadi memang kita harus kerjasama, kita ada dibantu nih recovery-nya sama flavanol, kita juga harus ngejaga jangan sampai yang udah dibenerin dirusak kembali gitu. Mantap.